Shalom, selamat malam jemaat yang diberkati Tuhan. Bersyukur bahwa hari ini kita diperkenankan Tuhan bertemu dalam persekutuan ibadah keluarga hari Rabu tanggal 17 Maret tahun 2021. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari kitab Esra pasal 8 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-23. Jemaat yang diberkati Tuhan, pernahkah kita atau saudara-saudara sekalian berpuasa? Ada mungkin yang pernah berpuasa untuk menguruskan badan. Ada mungkin yang berpuasa untuk bisa lulus dari ujian atau punya kerinduan untuk memiliki pekerjaan. Ada juga mungkin yang berpuasa sebagai suatu kebiasaan. Atau barangkali juga jemaat Tuhan, kita berpuasa untuk merendahkan diri kepada Tuhan. Karena saat itu kita mengalami kesusahan, kita mengalami pergumulan yang cukup berat. Jemaat Tuhan, tema perenungan kita pada saat ini adalah doa puasa untuk kesejahteraan bangsa. Apa yang mau kita gali melalui tema ini? Pembuangan ke Babel menjadi suatu pembelajaran penting bagi umat Yehuda bahwa ketidaktaatan terhadap hukum Taurat dan ketetapan-ketetapannya akan berdampak hukuman kepada mereka. Oleh sebab itu, ketika mereka diizinkan kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel, mereka benar-benar berada dalam pertobatan. Setelah orang-orang Lewi dan para budak bait Allah datang, Esra memerintahkan semua bangsa Yehuda untuk berpuasa. Maksudnya adalah Esra mau umat Yehuda pada saat itu benar-benar mempersiapkan diri agar perjalanan mereka dapat berlangsung dengan aman. Mereka membutuhkan perlindungan dari Allah. Mereka perlu berpuasa karena mereka akan menempuh perjalanan yang amat jauh. Kurang lebih 4 bulan lamanya perjalanan itu. Selain itu, perjalanan ini adalah perjalanan yang mengkhawatirkan karena bisa saja mereka diserang oleh pihak-pihak musuh, bahkan para penyamun. Mereka harus berpuasa karena dalam bacaan Alkitab kita di ayat 21 agar mereka tidak khawatir dengan diri mereka, juga anak-anak kecil mereka, juga harta benda yang mereka miliki. Di sini kita dapat melihat jemaat Tuhan, maklumat berpuasa yang dikatakan oleh Esra mau mengatakan bahwa Esra mengandalkan Tuhan. Sekalipun bisa saja dia mendapatkan fasilitas yang baik dari sang raja, tetapi ia tidak mau menggunakannya. Esra berhak meminta pengawalan dari pasukan tentara kerajaan, tetapi ia tidak melakukannya karena dia tidak mau mengandalkan manusia. Ia lebih memilih mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ia sangat yakin bahwa tangan Tuhan akan menopang dan menolongnya. Demikian juga hendaknya dengan kita. Sekalipun mungkin kita memiliki fasilitas dunia atau kemampuan tertentu yang dimiliki manusia,
Seperti kita memiliki kepandaian, kita memiliki kekayaan, kita memiliki jabatan, kita memiliki pangkat. Kita tidak boleh mengandalkan semuanya itu. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan inilah yang dilakukan oleh Ezra. Di samping itu jemaat Tuhan, kita dapat melihat juga bagaimana maklumat berpuasa ini membuat kita mengenal Ezra sebagai sosok yang benar-benar berserah total kepada Allah. Ezra adalah seseorang yang merendahkan diri di hadapan Allah. Ia memaklumkan puasa sebagai tanda penyerahan diri total kepada Tuhan. Ezra sungguh-sungguh mengakui ia perlu pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyadari makna firman Tuhan pada saat ini. Berpuasa dengan disertai berbagai permintaan kepada Tuhan, tanpa terlebih dahulu merendahkan diri dan bertobat, tidak akan mendatangkan faedah apa-apa. Puasa yang sesuai dengan kehendak Tuhan dapat mendatangkan kuasa, menggerakkan tangan Tuhan untuk berbuat sesuatu sekalipun sepertinya tidak ada harapan. Kita diajak di dalam berpuasa, kita benar-benar mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita benar-benar mau berserah kepada Tuhan. Dan itu sebagai wujud kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan. Puasa bukan obat mujarab untuk segala macam kesulitan dan kesesakan. Namun berpuasa adalah bentuk merendahkan diri kepada Tuhan. Dan lihat dalam ayat yang ke-23 dari bacaan Alkitab kita pada saat ini mau mengatakan, jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Jemaat yang diberkati Tuhan, sekarang jikalau kita berpuasa, apa tujuan kita berpuasa? Mari perhatikan baik-baik. Berpuasa berarti kita merendahkan diri di hadapan Allah. Berpuasa berarti kita menjadikan diri kita peka dengan suara Tuhan. Karena dalam berpuasa hendaknya kita membaca Alkitab, merenungkannya dalam kehidupan kita. Ketika kita berpuasa, itu berarti wujud syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang selama ini kita terima. Ketika kita berpuasa, mari puasa itu membuat tubuh kita lebih disiplin dari keinginan-keinginan duniawi. Ketika kita berpuasa, mari jemaat Tuhan, kita meminta jawaban Tuhan atas semua masalah dan pergumulan, dan bukan kehendak kita yang jadi. Akhirnya, mari kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Karena keberhasilan dari Tuhan tidak selalu diukur dengan mendapatkan uang, pangkat, kedudukan, dan lain-lain sebagainya. Keberhasilan dari Tuhan ialah bagaimana kita tetap mempertahankan iman kita walaupun kita mengalami banyak masalah dalam hidup ini. Mari kita tetap setia, kita tidak pernah berubah, tetap kuat dalam iman percaya kita. Dan kita percaya Tuhan akan buka jalan untuk setiap rencana-rencana kita. Tuhan Yesus memberkati, sampai Maranatha. Amin.